Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, para hadirin yang menyaksikan video ini, kita akan melanjutkan dari penjelasan kemarin yang part pertama video tentang Kerajaan Islam di Nusantara. Kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari Kerajaan Islam Nusantara, yakni Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang sebelumnya kita telah bahas yang part pertamanya Kerajaan Islam di Sumatera. Oke, sebelum kita mulai video ini jangan lupa klik tombol subscribe pada video ini, bunyikan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan video bermanfaat lainnya setelah video ini atau video-video yang dari akun kami semuanya. Baik, Kerajaan Islam Jawa. Tapi sebelumnya kita mengambil materi ini dari buku SKI kelas 12 yang baru terbit tahun 2020. Dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, tapi nggak secara detail, cuman secara garis besar dan hal yang penting yang menyangkut dengan kerajaan Islam di Indonesia. Langsung aja, yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fata tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Mulanya, ia adalah seorang adipati dari Bintoro, Demak. Raden Fata secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit yang kala itu tengah mengalami masa kemunduran. Dan atas prakarsa para wali, ia mendirikan kerajaan yang beribu kota Demak, sehingga lebih dikenal dengan Kerajaan Demak. Dan untuk cerita lebih lengkapnya, silakan klik link Kerajaan Demak yang ada di deskripsi. Nah, di sana ada sejarah animasi Kerajaan Demak disajikan dalam bentuk pauton dan animasi-animasi menarik yang bisa kalian lihat semuanya. Oke, selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang ini adalah kelanjutan dari Kerajaan Demak. Jadi kalau teman-teman sekalian sudah menonton Kerajaan Demak yang tadi, yang di link di bawah itu, nanti ada secara runtut akan menyajikan sampai Jaka Tingkir menjadi Sultan atau Raja pertama Kerajaan Pajang. Nah, Jaka Tingkir, dalam hari ini adalah Sultan atau Raja pertama dari Kerajaan Pajang yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya setelah mangkat diganti oleh menantunya yang bernama Arya Panggiri, yang juga anak asuh dari Prawoto. Namun putra Sultan Hadiwijaya yaitu Pangeran Benawa juga ingin menguasai Kerajaan Pajang ini, dan dia tidak punya kemampuan untuk melawan Arya Panggiri. Ia meminta bantuan dari Panembahan Senopati, penguasa Mataram, untuk mengusir Arya Panggiri, dan berhasil. Dan akhirnya sejak itulah Kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Mataram. Perkembangannya selanjutnya, karena pada masa Sultan Agung bermaksud memberontak, maka penguasa Mataram menghancurkannya, dan berakhirlah kekuasaan Pajang pada tahun 1618 Masehi. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Islam Mataram. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mataram adalah Sultawijaya atau dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Kala ia menjabat, ia sering melakukan ekspansi ke beberapa daerah untuk mengembangkan wilayah. Bahkan para penduduk di daerah yang ditaklukkan harus menganut agama Islam. Hal ini dilakukan demi mencapai keinginannya menjadikan Kerajaan Mataram sebagai pusat agama Islam. Sultawijaya diketahui menjabat selama 26 tahun lamanya, dari 1575 Masehi hingga 1601 Masehi. Selanjutnya di tahun 1601 Masehi dipimpin oleh Mas Jolang atau Panembahan Sedokrapya. Sayang, di tahun 1613 ia meninggal dunia karena gugur dalam usahanya ekspansi Kerajaan Mataram ke daerah Krapia, Yogyakarta. Posisinya pun digantikan oleh Sultan Agung Hanyo Krokusumo. Raja Sultan Agung Hanyo Krokusumo menjadi raja terbesar dari semua pemimpin Kerajaan Mataram. Pada masa inilah Kerajaan Islam Mataram mengalami kejayaannya. Namun tahun 1645 Masehi ia meninggal karena usahanya merebut Batavia. Selanjutnya kepemimpinan dipegang oleh Amangkurat I yang tidak lain adalah anak dari Sultan Agung Hanyo Krokusumo. Yang merintah Kerajaan Mataram
mulai tahun 1645 hingga 1677 Masehi. Terakhir kepemimpinan dilanjutkan oleh Amangkurat II sehingga akhirnya Mataram mengalami keruntuhan. Yang keempat adalah Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon berkuasa pada abad ke-15 hingga abad ke-16 Masehi. Letak Kesultanan Cirebon adalah di pantai utara Pulau Jawa. Secara geografis, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi perantara antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga di Cirebon muncul budaya yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Sunda maupun kebudayaan Jawa. Kesultanan Cirebon dimulai dari Ki Ageng Tapa, yaitu seorang saudagar di Pelabuhan Muarajati. Pondasi Kesultanan Cirebon dimulai tanggal 1 Suro tahun 1358 atau tahun Jawa, atau bertepatan dengan tahun 1445 Masehi, dan mulai saat itu menjadi daerah yang terkenal dengan nama Desa Caruban. Kuwu atau kepala desa pertama adalah Ki Gedeng Alang-Alang dan wakilnya adalah Walang Sungsang. Walang Sungsang adalah putra dari Prabu Siliwangi dan Nyi Mas Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa. Walang Sungsang yang bergelar Cakrabumi diangkat menjadi Kuwu. Nah, Kuwu itu adalah kepala desa ya tadi ya. Diangkat menjadi Kuwu setelah Ki Gedeng Alang-Alang meninggal. Kemudian bergelar Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana mendirikan istana Pakungwati dan membentuk pemerintah Cirebon. Nah, ini jadi Pangeran Walang Sungsang bernama pertama Cakrabumi, dan setelah diangkat menjadi seorang raja, nah dia menjadi namanya diganti dengan nama Cakrabuana, gelarnya Cakrabuana. Nah, ini adalah gambar dari Pakungwati. Nah, yang zaman sekarang ini seperti ini. Zaman dulu mungkin lebih bagus lagi, terawat dan juga sangat makmur ya. Dengan demikian, Kesultanan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Nah, seusai menunaikan ibadah haji, Pangeran Cakrabuana disebut sebagai Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah Istana Pakungwati. Setelah aktif menyebarkan agama Islam tahun 1479 Masehi, kedudukan Cakrabuana, Pangeran Cakrabuana digantikan oleh keponakannya yang bernama Syarif Hidayatullah tahun 1448 sampai 1568 Masehi. Nah, setelah wafat, Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati atau juga bergelar dengan Ingkang Sinuhun Kanjeng Jati Purba Panatagama Auliallah Kutubit Zaman Khalifatul Rasulullah. Nah, mungkin maaf ada salah penyampaian ya. Nah, saya cuma baca aja, mungkin kalau untuk logat sebagainya mungkin masih belum fasih kayak orang Jawa. Pada perkembangan berikutnya ternyata banyak yang meyakini bahwa Syarif Hidayatullah adalah pendiri dinasti Kesultanan Cirebon dan Banten. Kemudian menyebarkan Islam di Majalengka, Kuningan, Kawaligalu, Sunda Kelapa dan juga Banten. Dan yang selanjutnya adalah kita akan bahas tentang Kesultanan Banten atau Kerajaan Banten. Pada tahun 1524 dan 1525, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Menurut sumber Portugis, sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan kerajaan Sunda selain pelabuhan Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Puncak kejayaan kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten sangat maju. Piagam Bojong menunjukkan bahwa tahun 1500 hingga 1800 Masehi, Lampung dikuasai oleh Kesultanan Banten pada zaman pemerintahan Sultan Haji. Tepatnya pada 12 Maret 1682, wilayah Lampung diserahkan kepada VOC seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Ishak de Saint Martin, Admiral kapal VOC di Batavia.
yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di lada di Lampung. Jadi lada di Lampung itu dimonopoli semua oleh VOC pada tahun itu. Nah, dan pada tahun 1813 Kesultanan Banten dihapuskan oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu Sultan Muhammad Syafiuddin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, tragedi ini menjadi klimaks dari penghancuran Sorossowan oleh Gubernur Jenderal Belanda Herman William Daendels tahun 1808. Para VOC ini dia menghancurkan kerajaan Banten pada saat itu. Nah, ini yang terakhir adalah Herman William Daendels yang menutup dari penghancuran Sorossowan atau penghancuran tempat kerajaan Sultanan Banten. Baik, mungkin sekian pada hari ini kerajaan Islam di Jawa yang dapat kita sajikan review, dan mungkin ada kurang lebihnya saya minta maaf. Jadi mungkin nanti dirinci lagi, mungkin bisa melihat dari rujukan lain dari buku-buku atau dari bacaan-bacaan lainnya yang bisa menguatkan dan secara detail tentang kerajaan ini. Mungkin yang telah saya terangkan garis besarnya untuk sebagai rujukan, teman-teman semuanya bisa menambah wawasan tentang video ini tentang perjalanan bagaimana sih kerajaan Islam di Indonesia. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.